Pemirsa, menjadi tersangka kasus korupsi dan terancam hukuman hingga 20 tahun penjara, inilah ironi yang harus dihadapi Hadi Purnomo. Justru ketika akan menikmati hari tua setelah memasuki masa pensiunnya. Mantan Ketua BPK dan Dirjen Pajak ini ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka terkait keberatan permohonan pajak PT BCA tahun 2003 lalu. Lalu bagaimana Hadi Purnomo bisa terjerat kasus ini? Benarkah penetapan Hadi Purnomo sebagai tersangka adalah murni penegakan hukum atau ada agenda lain? Khususnya terkait kepentingan politik di baliknya. Lalu apakah Hadi Purnomo bermain sendiri? Siapa pula yang bermain di balik ini semua? Selama 30 menit ke depan, saya Maka Chandra akan mengulasnya dalam Seputar Indonesia Spesial. KPK menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat, dan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat itulah KPK mengadakan forum ekspos bersama Satgas Lidik, Satgas Penyidikan, dan seluruh pimpinan KPK untuk bersepakat dari hasil ekspos itu, bersepakat menetapkan saudara HP melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPH PT Bank Sentral Asia Tbk tahun pajak 1999. Kasus yang menyeret Hadi Purnomo terjadi saat Bank BCA mengajukan surat keberatan pajak atas transaksi non-performance loan senilai 5,7 triliun rupiah pada 17 Juni 2003. Pada 13 Maret 2004, Direktur PPH Dirjen Pajak yang telah melakukan telaah atas keberatan pajak BCA mengirimkan surat risalah kepada Hadi Purnomo untuk menolak keberatan BCA. Namun Hadi Purnomo justru menerima semua alasan keberatan atau dengan kata lain mengabulkan permohonan keberatan BCA. Jadi tadi kesimpulan yang dibuat oleh Direktur PPH bahwa keberatan wajib pajak Bank Sentral Asia itu ditolak lewat nota dinas yang dibuat oleh Dirjen Pajak, dalam hal ini Saudara HP, itu justru kebalikannya. Dia meminta Kepala Direktur PPH selaku pejabat penelaah keberatan melalui nota dinas yang dibuat, meminta merubah kesimpulan dari hasil telahan keberatan wajib pajak BCA yang semula tadi dinyatakan menolak, dirubah menjadi menerima seluruh keberatan. Disitulah peran Dirjen Pajak Saudara HP. Hadi Purnomo kemudian mengeluarkan SKPN atau Surat Keterangan Pajak Nihil atas BCA pada 18 Juli 2004 atau 1 hari menjelang jatuh tempo pemberian putusan atas keberatan pajak BCA. Dari kasus ini, potensi kerugian negara mencapai 375 miliar rupiah dari pajak yang seharusnya dibayar pihak BCA. Saya akan mengikuti mekanisme penegakan hukum yang akan dilakukan KPK. Ya, udah. Nanti selanjutnya, ya. Bapak akan datang sendiri ke KPK atau perlu dijemput, Pak? Tunggulah ada panggil, pasti akan datang. Pasti akan datang ya, Pak ya? Dipanggil, ya kita akan mengikuti penegakan hukum yang akan dilakukan. Nah, itu aja. Tapi ya? pihak KPK sudah mengabari ke Bapak? Nah, nanti aja, nanti kita. Ya. Bapak yakin tidak bersalah, Pak? Bukan. Kita sebagai warga Indonesia wajib mengikuti mekanisme penegakan hukum yang akan dilakukan oleh hukum. Itu aja, ya. Oke. Bagaimana? Masih seputar BCA, Pak? Nanti aja. Nanti setelah kami. Itu aja. Menurut Bapak ada pihak lain yang juga Bapak pokoknya kami sebagai warga negara wajib mengikuti mekanisme penegakan hukum yang akan dilakukan oleh hukum. Pihak BCA menegaskan transaksi 5,7 triliun yang merupakan non-performing loan atau piutang macet telah dialihkan ke BPPN senilai nihil. Karenanya BCA mengajukan keberatan pajak.
Pihak BCA juga mengklaim tidak melakukan pelanggaran prosedur perpajakan. Keberatan yang BCA lakukan itu secara perpajakan kami lihat dan kami nilai memang sudah cukup kuat. Artinya memang kami hanya melaksanakan instruksi dari Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada saat itu. Ada SK bersama dan sebagai perusahaan yang pada saat itu 92,8% dimiliki pemerintah, kalau sudah ada surat dari Menteri dan Gubernur BI, ya harus dilakukan apapun yang terjadi gitu ya. Dan itu juga bisa teruji bahwa memang itu pengalihan kita jual ke BPPN memang dengan nihil. Tetapi itu sudah berpindah buku pencatatan sehingga memang kami secara peraturan perpajakan juga memang betul ini bukan suatu penghapusan, di mana dari segi Ditjen Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pertama mengatakan ini penghapusan. Jadi memang perbedaan pendapat di situ. Lalu, apakah dengan menerima keberatan dari pihak BCA, Hadi Purnomo mendapatkan keuntungan tertentu? Wakil Ketua KPK Busromo Kodas memberi contoh modus yang dilakukan pegawai pajak nakal seperti gayus tampunan. Itu tadi, tarifnya ada yang mengajukan permohonan pembebasan pajak, nah kemudian modusnya diberikan, lalu ada kickback, ada aliran. Aliran dana itu ya. Sebesar apa? Jadi itu lebih merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dan kewajiban sebagai seorang pejabat. Polanya seperti itu. Tadi ya, bahwa apakah ada hubungan antara penetapan beliau sebagai tersangka pada hari ini dengan pengunduran diri ya. Jadi mungkin saya klarifikasi bahwa yang bersangkutan bukan mengundurkan diri, tapi kemungkinan besar pensiun. Tapi saya kurang tahu jelas apa hari ini atau besok atau lusa. Sama sekali tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan antara penetapan Hadi Purnomo sebagai tersangka dengan pensiunnya Hadi Purnomo sebagai Ketua KPK. Inilah penegasan Abraham Samad soal spekulasi apa yang terjadi di balik penetapan Hadi Purnomo sebagai tersangka. Spekulasi akan adanya berbagai alasan tertentu soal penetapan tersangka ini memang sulit dihindari. Karena pada 21 April lalu, Hadi Purnomo resmi pensiun sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ini artinya Hadi Purnomo tak lagi memegang wewenang atau kekuasaan atas BPK, lembaga tinggi negara yang punya peran sebagai auditor yang mengontrol dan mengawasi penggunaan uang negara oleh institusi pemerintah. Dengan kata lain, Hadi Purnomo yang pernah menjabat sebagai penasehat di Kepala Bidang Ekonomi Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara, BIN, tak lagi punya taring. Bukan apa-apa, selama Hadi Purnomo memegang kendali BPK, sejumlah hasil audit BPK memang cukup menggoyang pemerintahan SBY Budiono. Sebut saja hasil audit terkait bailout Bank Senturi dan mega proyek Hambalang yang menyeret kader Partai Demokrat. Bahkan pada hari terakhir, Purnomo berpamitan sebagai Ketua BPK yang mengungkapkan BPK menemukan indikasi adanya penyimpangan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Indikasi penyimpangan LPS ini terkait penyertaan modal Bank Mutiara yang tak lain dulu adalah Bank Senturi senilai 1,25 triliun 23 Desember tahun lalu. Kelihatannya dia dijerat bermula dari kasus Senturi, gitu. Karena selama ini kasus Senturi itu hanya DPR dengan BPK yang konsisten mendorong kasus Senturi ini sampai pengadilan. Namun spekulasi ini dibantah KPK. KPK mengaku kasus penyalahgunaan wewenang Hadi Purnomo butuh penyelidikan secara teliti dan sudah dilakukan dalam waktu cukup lama. Ini prosesnya cukup lama, cukup panjang, memerlukan ketelitian, dan forum expose hasilnya memutuskan seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Abraham Samad. Terus yang ketiga, ini adalah concern KPK sesuai dengan national interest-nya KPK. Di dalam national interest KPK memang isu perpajakan
menjadi salah satu bagian prioritas. Spekulasi yang lain yang tentunya diharapkan adalah kasus ini benar-benar murni kasus pemberantasan korupsi, khususnya sektor pajak yang selama ini memang rentan dikorupsi. Bila spekulasi ini benar, KPK tentunya layak diberi acungan. Selama ini kan merupakan kabar gembira tanda kutip ya, artinya begini, dari sekian banyak dugaan penyimpangan perpajakan gitu ya, dugaan kekurangan penerimaan pajak atau segala macam kong-kali kong perpajakan, ini kali pertama misalnya aparat penegak hukum menetapkan seorang pejabat tinggi di DJP sebagai tersangka gitu ya. Karena kalau selama ini yang kita lihat misalnya beberapa kasus pegawai pajak itu kan hampir semuanya hasil dari operasi tangkap tangan begitu ya gitu. Dan levelnya itu 3A, 3B gitu ya. Paling tinggi kemarin 4A gitu ya. Tapi sampai level tertinggi dirjen gitu ya. Ini kali pertama gitu. Sosok Hadi Purnomo selama ini memang cukup menjadi sorotan. Sejak menjabat Dirjen Pajak, dari laporan kekayaan yang dimiliki KPK, harta kekayaan Hadi Purnomo terus meningkat. 6 Juli 2001 tercatat harta Hadi Purnomo sekitar 13,8 miliar rupiah dan 50 ribu dolar Amerika. Selang 5 tahun kemudian bertambah menjadi 26,6 miliar rupiah dan 50 ribu dolar Amerika. Tahun 2010 harta kekayaan Hadi Purnomo bertambah menjadi 38,8 miliar. Harta Hadi Purnomo berupa tanah dan rumah yang tidak hanya tersebar di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Lampung serta Bali, tapi juga di Los Angeles, Amerika Serikat. Namun sebagian besar harta, tanah, dan rumah tersebut diakui Hadi merupakan hibah. Ketika dia pertama kali misalnya selesai dari Direktorat Jenderal Pajak dan dilihat misalnya mayoritas aset terutama itu didapat dari hibah. Gitu ya. Nah pertanyaannya hibahnya dari siapa? Apakah betul bisa dibuktikan secara hibah atau misalnya hanya kamuflase saja? KPK sendiri akan melacak harta Hadi Purnomo apakah diperoleh secara sah atau bagian dari tindak pidana pencucian uang. Kalau di KPK itu setelah proses penyidikan ya ada penetapan tersangka, biasanya ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah kan melakukan aset tracing, jadi melacak aset. Yang kedua, meminta kepada PPATK untuk menelusuri apakah ada transaksi mencurigakan dari rekening atau dari tersangka ya. Itu. KPK juga tetap membuka kemungkinan adanya pihak-pihak lain baik dari pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam kasus ini. Lalu bagaimana soal dugaan adanya skenario besar di balik penetapan Hadi Purnomo sebagai tersangka? Sekarang Hadi udah tersangka. Sekarang kita tunggu sikap Hadi. Apakah Hadi Purnomo mau diam, ya, menerima dia jadi tersangka dan sangat memalukan istri dan keluarganya, atau dia, ya, sebagai gelandang penyerang, udah itu membuka kasus pajak lain dan membuka kasus senturi. Pemirsa, di tengah makin gencarnya informasi ke ruang publik, berbagai spekulasi yang bermunculan dari penetapan Hadi Purnomo sebagai tersangka tentunya sulit untuk dihindarkan. KPK tentu harus bisa menjawab berbagai spekulasi ini untuk menghindari berkembangnya spekulasi yang lebih liar yang tentunya kontraproduktif bagi KPK. Karena bila memang yang dilakukan KPK adalah murni penegakan hukum, maka langkah KPK yang berani menetapkan tersangka terhadap pejabat sekelas Hadi Purnomo patut diapresiasi dan didukung. Terima kasih Anda telah menyaksikan Seputar Indonesia Spesial. Saya Michael Chandler. Sampai jumpa.